Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan makalah kelompok 1 dengan mata kuliah studi materi SKI di MTS dan MA dengan dosen pengaku Pak Zainur Rofiq, yaitu dengan judul Islam pada masa Nabi Muhammad SAW dengan metode pembelajarannya yaitu metode ceramah dan metode tanya jawab. Islam periode yang poin pertama, Islam periode Mekah. Prinsip kesederajatan dan keadilan pada masa Nabi Muhammad yaitu mencakup semua aspek, baik aspek ekonomi maupun politik. Pada malam Senin 17 Ramadan 2012 yang bertepatan pada tanggal 6 Agustus 610 Masehi, di mana Nabi Muhammad berkhotbah di Kuwairo dan Allah mengutus malaikat Jibril untuk menyampaikan wahyu pertama, yaitu turunlah surat Al-Alaq ayat 1-5. Kemudian setelah itu Nabi Muhammad pulang dengan keadaan menggigil dan ketakutan. Kemudian beliau meminta istrinya untuk menyakitinya. Kemudian turunlah surat yang kedua yaitu surat Al-Mudaththir. Maka pada surat ini penobatan Rasulullah sebagai utusan Allah, penaklukan kota Mekah atau Fathu Mekah yang bertepatan pada 8 Hijriah yang terjadi di sekitar Mekah dengan melatar belakangi bahwa kaum Quraisy berpendapat bahwa kaum muslimin lemah dan kekuatannya hancur akibat perang Mekah. Maka pada metode tanya jawabnya kepada peserta didik temporer, contoh soalnya yaitu langsung menunjuk kepada peserta didik, yaitu surat apa yang pertama kali turun atau wahyu apa yang pertama kali turun dan pada tanggal berapakah Fathu Mekah terjadi. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Nabila Septania di sini akan melanjutkan materi dari Mbak Nadia Nasuha, yaitu mengenai Islam pada periode Madinah. Pada periode Madinah ini didahului dengan hijrahnya Nabi ke Madinah karena beberapa faktor, diantaranya suasana di Madinah ini lebih kondusif dari suasana di Mekah dan juga telah didahului baiat atau janji dengan orang Madinah, yaitu dua suku, Aus dan Khazraj. Dua suku ini masuk Islam dengan 3 gelombang. Gelombang pertama 10 kenabian, gelombang kedua 12 kenabian atau 621 Masehi yang dilakukan oleh 12 laki-laki dan 1 perempuan yang bernama Afra binti Abin bin Salabah yang dikenal dengan Aqabah 1. Gelombang ketiga yaitu pada 13 kenabian 622 Masehi dilakukan oleh 73 orang yaitu Aqabah 2. Di Aqabah 2 inilah mereka mengajukan permintaan agar Nabi Muhammad hijrah ke Madinah. Perjanjian-perjanjian tersebut membuat suku Quraisy sengit melakukan intimidasi dan juga intervensi kepada Nabi dan kaum muslimin di Mekah. Oleh karenanya Nabi Muhammad menyuruh kaum muslimin untuk hijrah ke Madinah. Selama kurun waktu 2 bulan, 150 orang telah meninggalkan Makkah. Tertinggal Nabi Muhammad, Ali bin Abi Thalib dan juga Abu Bakar As-Siddiq. Akhirnya Abu Bakar dan Nabi Muhammad melakukan hijrah ke Madinah dan mereka berhenti di Kuba untuk menunggu Ali menyelesaikan urusan di Makkah. Setelah Ali bergabung, akhirnya Nabi Muhammad dan rombongan melanjutkan hijrah ke Madinah dan sampai di Madinah pada tanggal 12 Rabiul Awal atau 17 September 622 Masehi. Kesuksesan hijrah ini tentunya tidak terlepas dari strategi yang telah matang dan juga cermat. Dari faktor-faktor di atas terdapat juga faktor eksternal, yaitu yang pertama
Yasrib ini paling dekat dengan agama Samawi karenanya banyak mendengar kenabian dari kaum Yahudi. Yang kedua, kaum Yahudi ini mengancam orang-orang Arab, yang paling utama itu Yasrib, bahwasanya mereka mengabarkan adanya kemunculan Nabi yang semakin dekat. Yahudi akan mengikuti Nabi kemudian mengusir orang-orang Arab. Karenanya Yasrib lebih mendahului Yahudi untuk masuk Islam mengikuti Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga ini terdapat pertentangan dari Aus dan Khazraj, karenanya mereka bergabung dengan Madinah agar mereka lebih kuat dari suku-suku yang lainnya. Langsung saja pertanyaan untuk murid-murid, yaitu siapakah nama perempuan yang ikut dalam Aqobah 1? Sekian. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Tariqul Ihsan. Nah, di sini saya akan membahas tentang poin C, yaitu tentang peradaban pada masa Nabi Muhammad SAW. Nah, peradaban pada masa Nabi itu tidak jauh dari kebudayaan jahiliyah yang tentunya terjadi problematika, yaitu tentang kebobrokan moralitas. Nah, di sini tugas Nabi ialah untuk memperbaiki moralitas dari kaum-kaum terdahulu itu menjadi memiliki moral yang lebih beradab. Nah, secara tidak langsung itu juga menciptakan asas-asas yang di bawah bimbingan oleh wahyu Allah. Nah, diantaranya sebagai berikut. Yang pertama yaitu pembangunan Masjid Nabawi. Pembangunan Masjid Nabawi sendiri dilaksanakan tidak hanya untuk tempat sholat berjamaah, akan tetapi juga untuk syiar Nabi, yaitu majelis-majelis ilmu, musyawarah, dan tentunya memperkuat ukhuwah Islamiyah. Yang kedua yaitu mempersaudarakan ataupun mempersatukan antara kaum Ansor dan Muhajirin. Nah, juga sering saudara-saudara atau teman-teman sekalian sering mendengar kisahnya kan. Nah, langsung saja yang ketiga yaitu tentang kesepakatan untuk saling membantu antara kaum muslimin dan non-muslimin. Nah, di Madinah sendiri terbagi menjadi 3 golongan. Yang pertama yaitu kaum muslimin, orang-orang Arab. Yang kedua yaitu kaum non-muslim dan orang-orang Yahudi. Selanjutnya yang keempat itu adalah peletakan asas-asas politik dan ekonomi sosial. Nah, secara sistematis itu proses peradaban yang dilakukan oleh Nabi pada masyarakat Yasrib adalah yang pertama yaitu Nabi Muhammad SAW mengubah nama Yasrib menjadi Madinah. Yang kedua yaitu membangun masjid. Masjid ini bukan hanya dijadikan pusat kegiatan sholat saja, akan tetapi juga untuk sarana penting, yaitu majelis ilmu ataupun mempersatukan umat muslim, membahas masalah-masalah yang sekiranya penting, urgent, ya, musyawarah seperti itulah. Nah, yang ketiga yaitu Nabi Muhammad SAW membentuk kegiatan mu'akhad, yaitu persaudaraan yang mempersaudarakan kaum Muhajirin dengan kaum Ansor. Yang keempat, ini membentuk persahabatan dengan pihak-pihak lain yang tidak beragama Islam. Nah, selanjutnya yang kelima, Nabi Muhammad SAW yaitu membentuk pasukan tentara yang mengantisipasi gangguan-gangguan yang dilakukan oleh musuh Nabi pada masa itu. Ya, demikian presentasi dari kelompok pertama, kelompok kami. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan dan ada kekurangan dalam presentasi kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Demikian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.